Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang HTML input. Jadi HTML input ini sesuai dengan namanya digunakan untuk menginput sesuatu apa yang diinginkan oleh user gitu. Nah, simpelnya adalah untuk membuat input kita cukup mendefinisikan input di sini. Di sini kita buka kurung, tutup, lalu di sini kita seperti ini. Oke. Dan input sudah langsung jadi seperti ini. Nah, untuk mendefinisikannya lebih detail, kita bisa mendefinisikannya dalam bentuk type seperti ini. Umumnya biasanya digunakan dalam bentuk teks, type text, artinya ketika kita menghentikan sesuatu, maka tipenya adalah teks. Nah, untuk mendefinisikannya lebih detail, kita mau memberikan memberikan ID dengan name, lalu name dengan name. Misalnya, input ini tipenya adalah untuk menginput username gitu ya. Username. Nah, tidak akan terjadi apa-apa, tapi dia sendiri di sini udah memiliki atribut ya. Nah, lalu jika kita ingin menambahkan nilai secara default atau secara bawaan, kita bisa mendefinisikan value di sini. Misalnya, kita bisa memasukkan nama usernya di sini. Nah, namun jika misalnya inputnya itu kosong, nah kita bisa mendefinisikan sebuah placeholder di sini. Silakan input username. Maka dia akan menjadi seperti ini. Placeholder ini input yang dimana jika kita kosongkan, maka placeholder ini akan menampilkan teks di belakangnya gitu. Tapi ini bukan sebuah default value gitu. Jika ingin menggunakan default value, maka bisa menggunakan value. Dan tentu saja seperti elemen HTML lainnya, kita bisa mendefinisikan style di sini. Di sini saya coba menggunakan internal style, di mana kita akan coba mengambil ID ya, karena di sini udah ada ID-nya. Kita bisa menggunakan pagar di sini, username. Nah, di username itu kita misalnya kita ingin mengeset padding 1 rem dan font size 15 pixel dan juga color-nya itu red gitu. Artinya apapun yang ingin diketikkan di sini berwarna merah. Nah, namun kita juga bisa mengeset placeholder-nya. Misalnya kita akan mengambil username di sini, lalu kita akan menggunakan titik 2 placeholder dan color blue. Artinya jika teksnya masih kosong, maka dia akan mengunculkan placeholder berwarna biru, dan jika terisi, maka dia akan berwarna merah seperti ini. Dan tentu saja input ini banyak jenisnya. Jika teman-teman mengakses website w3schools.com, nah tipenya ada banyak sekali di sini. Di antaranya adalah selain input type text seperti ini, kita bisa menggunakan input type password. Input type password. Nah, apa yang terjadi jika saya mengetikkan seperti ini? Maka ketika saya ketikkan, maka teksnya akan berubah menjadi titik-titik seperti ini ya. Beda dengan type text yang akan memunculkan tampilan teksnya. Kemudian mungkin ada input type file sesuai dengan namanya. Fungsinya adalah untuk memasukkan tipe file. Misalnya apapun ya. Dan ini bisa langsung pergi ke file yang ingin kita upload. Misalnya sini saya ingin mengupload gambar gitu ya. Nah, ini langsung masuk di sini input filenya. Dan masih banyak lagi. Untuk yang terakhir mungkin kita bisa set disable, artinya kita tidak bisa mengedit apapun apa yang terjadi atau input ini. Misalnya kita set disable, maka yang terjadi adalah field ini tidak bisa kita gunakan. Ini saya coba ketikkan berkali-kali, tidak bisa melakukan apa-apa. Itu dia untuk bagian HTML input. Sampai jumpa di video berikutnya.